Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Lutfiani dari 11CJ2 ingin menjelaskan hasil aplikasi tabungan sekolah yang sudah saya buat. Di sini saya sudah berada di PHP My Admin, lalu saya sudah membuat database dengan nama tabungan Amel. Lalu dengan tabel siswa dan transaksi, langsung saja kita ke dalam tabel siswanya. Nah, di sini ada ID siswa, nama siswa, kelas, saldo. Lalu kita masuk ke tabel transaksi. Nah, di sini ada ID transaksi, ID siswa, jenis transaksi, jumlah, tanggal transaksi. Jadi di sini saya sudah berada di @siswa PHP. Include koneksi PHP, mengimpor file koneksi PHP yang berisi konfigurasi koneksi ke database. If server request method, mengecek apakah form dikirim menggunakan metode post. Nama siswa, kelas, saldo, post nama siswa, data input dari field nama siswa, post kelas, data input dari field kelas, post saldo, data input dari field saldo. SQL insert into, membuat perintah SQL untuk menambahkan data siswa ke tabel siswa dengan nilai dari variabel string nama siswa, string kelas, dan string saldo. If string count query SQL, menjalankan query SQL. Jika query berhasil, true, pengguna akan dialihkan ke halaman indeks PHP menggunakan header. Jika gagal, menampilkan pesan error dengan query dan deskripsi kesalahan. Doc type HTML, mendeklarasikan tipe dokumen HTML. HTML lang ID, menentukan bahasa dokumen sebagai bahasa Indonesia. Meta charset UTF-8, menentukan encoding karakter sebagai UTF-8. Meta name viewport content width device width initial scale, membuat halaman responsif sesuai lebar layar perangkat. Title tambah siswa, menentukan judul halaman. Link rel style sheet, menghubungkan halaman dengan file CSS eksternal style CSS. Body div class container, elemen div class container adalah pembungkus utama dengan class container untuk styling. H1 judul utama halaman dengan teks tambah siswa baru. From method post, from pembuat formulir. Method post menentukan bahwa data akan dikirim menggunakan method post. Action @siswa.php, formulir akan dikirim ke file @siswa.php. Div class from group, file input nama siswa, label untuk input nama siswa dengan atribut for yang terhubung ke ID nama siswa. Input tipe teks dengan ID nama siswa, dan atribut required untuk validasi wajib. Div class from group, field input kelas, mirip dengan field nama siswa tapi digunakan untuk input kelas. Field input saldo, tipe number, input hanya menerima angka, value 0, nilai awal saldo adalah 0, required file wajib diisi. Tombol submit, tombol dengan tipe submit untuk mengirimkan formulir. Class button, kelas untuk styling tombol. BR akhir huruf indeks PHP, class button, tautan kembali, tautan untuk kembali ke halaman indeks PHP. Class button menggunakan gaya tombol untuk tautan. Penutup tag HTML. Div menutup elemen div pembungkus. Body dan HTML menutup elemen halaman. Jadi di sini saya sudah masuk ke data transaksi. PHP membuka script PHP. Include koneksi PHP, menyertakan file koneksi .php yang digunakan untuk menyambungkan ke database. If result server request method, mengecek apakah permintaan request berasal dari metode
POS biasanya terjadi ketika formulir dikirimkan. ID siswa POS mengambil data dari formulir yang dikirim melalui metode POS. ID siswa yang akan diupdate saldonya. Jenis transaksi biasa disetor atau tarik. Jumlah uang yang akan disetor atau ditarik. String SQL saldo, jenis transaksi setor. Membuat query SQL untuk mengupdate saldo. Jika jenis transaksi adalah setor, saldo akan ditambah. Saldo plus jumlah. Jika jenis transaksi adalah tarik, saldo akan dikurangi. Query ini mengupdate data saldo pada tabel siswa. If string count query SQL saldo mengeksekusi query SQL untuk mengupdate saldo. Jika berhasil, true blok kode di bawahnya akan dijalankan. SQL transaksi insert into transaksi ID siswa, jenis transaksi jumlah values ID siswa, jenis transaksi jumlah string count query SQL transaksi. Membuat query SQL untuk mencatat transaksi ke tabel transaksi. Kolom yang diisi ID siswa, jenis transaksi, dan jumlah. Query dijalankan menggunakan string count query. Header location index.php mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama indeks PHP setelah transaksi berhasil diproses. Exit digunakan untuk memastikan script berhenti setelah pengalihan. else echo error string count. Jika query gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan string count error. ID siswa string get ID mengambil ID siswa dari URL menggunakan metode get. ID ini digunakan untuk menentukan siswa yang akan diubah saldonya. Doc type HTML mendeklarasikan jenis dokumen HTML dan menetapkan atribut bahasa ke bahasa Indonesia. Hit Metacharset UTF-8 Metacharset UTF-8 mengatur encoding karakter menjadi UTF-8 untuk mendukung berbagai karakter. Metaname viewport agar halaman web responsif terhadap berbagai ukuran layar. Title judul halaman transaksi tabungan. Link rel stylesheet Have style CSS menyertakan file CSS external style CSS. Body div class container membuka tag body untuk memulai bagian utama halaman. Membuat elemen div dengan kelas container untuk mengatur tata letak utama halaman. Menampilkan judul halaman transaksi tabungan. From action add transaksi PHP. Membuat elemen from dengan atribut action add transaksi .php. Formulir akan dikirim ke file yang sama. Metode post dapat data dikirimkan menggunakan metode post. Input type hidden elemen input tersembunyi yang menyimpan ID siswa. ID_siswa nilainya diambil dari PHP. PHP echo ID siswa. Label for jenis transaksi. Label untuk elemen input jenis transaksi. Select drop down untuk memilih jenis transaksi. Option value store pilihan untuk menyetor uang. Option value tarik pilihan untuk menarik uang. Atribut required memastikan pengguna harus memilih salah satu opsi. Label for jumlah. Label untuk elemen input jumlah. Input untuk memasukkan jumlah uang. Type number hanya menerima angka. Atribut required memastikan pengguna wajib mengisi. Button type button tombol untuk mengirimkan formulir. Tombol ini memproses transaksi ketika ditekan. Div body HTML menutup elemen container, menutup tag body, dan HTML menandakan akhir halaman web. Jadi sekarang saya sudah di file index. PHP membuka script PHP menyertakan file koneksi.php yang biasanya berisi konfigurasi koneksi ke database MySQL. Koneksi ini digunakan untuk menghubungkan halaman dengan database. SQL select bintang from membuat query SQL untuk mengambil semua data dari tabel siswa. Mengirim
query ke database menggunakan objek koneksi string count dan menyimpan hasilnya di variabel string result. Doctype HTML mendeklarasikan jenis dokumen HTML dan mengatur bahasa dokumen menjadi bahasa Indonesia. Lang sama dengan kutip ID. Hit mengatur encoding dokumen menjadi UTF-8 agar mendukung berbagai karakter, menambahkan meta tag agar halaman responsif pada berbagai ukuran layar, memberikan judul halaman tabungan sekolah, menautkan file CSS style.css untuk mempercantik tampilan halaman. Body div kelas container membuka tag body untuk memulai konten utama halaman, membuat elemen div dengan kelas container sebagai pembungkus konten, menampilkan judul utama halaman, _2 tabungan sekolah. Ahref menambahkan tautan ke halaman @siswa.php yang digunakan untuk menambah data siswa baru. Kelas button diatur di CSS untuk memberikan tampilan tombol. Tabel thread membuat tabel dengan halaman elemen tabel. Bagian thread berisi header tabel dengan kolom nama siswa, kelas, saldo siswa, aksi. Tbody membuka bagian tbody untuk data dinamis menggunakan perulangan while pada hasil query string result. Setiap baris data dari database diambil menggunakan metode fetch assoc. trtd untuk setiap baris data siswa, membuat baris baru di tabel dengan tag tr. Kolom 1 td menampilkan nama siswa dari kolom nama underscore siswa. Kolom 2 td menampilkan kelas siswa dari kolom kelas. Kolom 3 td menampilkan saldo siswa dari kolom saldo. Format saldo dapat dalam rupiah dibuat menggunakan fungsi number underscore format dengan format pemisah ribuan berupa titik dan tanpa desimal. Kolom 4 td menampilkan tombol transaksi. Tautan mengarahkan ke @transaksi.php dengan parameter id siswa, id underscore siswa yang dikirim melalui URL. PHP and while tbody menutup perulangan while menutup bagian tbody. Tabel div body HTML menutup dengan elemen tabel div container, menutup tag body dan HTML mendapatkan di akhir halaman HTML. Lalu di sini kita sudah masuk ke dalam codingannya. PHP memulai blok kode PHP. Server name sama dengan tanda kutip localhost _2 3307 kutip titik koma titik 2 mendefinisikan variabel server name untuk menyimpan alamat server database. Dalam contoh ini, server berada di localhost dengan port 3307. Port default MySQL biasanya adalah 3306, tetapi saya menggunakan 3307. Username sama dengan tanda kutip root titik koma titik 2 username untuk mengakses database default MySQL biasanya adalah root. Password sama dengan titik 2 password untuk username tersebut. Default MySQL biasanya kosong untuk root di server lokal. dbname sama dengan tabungan amel titik 2 nama database yang akan diakses. Dalam contoh ini database bernama tabungan amel. Membuat koneksi ke database. New MySQL titik 2 membuat objek koneksi baru menggunakan library MySQL. Parameter server name, alamat server database, username untuk autentikasi, password untuk autentikasi, dbname nama database yang akan digunakan.
Objek koneksi yang dibuat disimpan dalam variabel con. Con connect error memeriksa apakah terdapat kesalahan saat membuat koneksi. Jika koneksi gagal, menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi program. Con connect error memberikan rincian pesan kesalahan dari MySQL. Jadi sekarang saya sudah di file style CSS. Font family Arial sans serif, menentukan font utama sebagai Arial dan alternatifnya sans serif. Background color memberikan warna latar belakang untuk seluruh halaman menjadi abu-abu muda. Margin menghapus margin default dari elemen body. Padding menghapus padding default dari elemen body. Container width margin padding. Width menentukan lebar elemen kontainer sebesar 80% dari lebar viewport. Margin memusatkan elemen kontainer secara horizontal. Padding memberikan ruang di dalam elemen sebesar 20 px. Heading text align center mengatur teks heading H1 agar rata tengah. Tabel width membuat tabel menyesuaikan lebar elemen induknya. Border collapse menggabungkan border antara sel label agar tidak ada jarak. Margin top memberikan jarak sebesar 20 px di atas tabel. THTD padding memberikan ruang di dalam sel tabel sebesar 12 px. Text align left menyelaraskan teks di dalam sel ke kiri. Border 1 px solid menambahkan border abu-abu di tipis di sekitar sel. TH tabel header background color memberikan warna hijau pada header tabel. Color weight mengubah warna teks di header tabel menjadi putih. Tautan link color menentukan warna teks link menjadi biru. Text decoration none menghilangkan garis bawah pada link. A hover pada link. Text decoration menambahkan garis bawah saat kursor diarahkan ke link. Formulir width membuat lebar formulir menjadi 50% dari lebar viewport. Margin memusatkan formulir secara horizontal. Background color memberikan warna latar belakang putih pada formulir. Padding memberikan ruang di dalam formulir sebesar 20 px. Box shadow menambahkan bayangan lembut pada formulir untuk efek 3D. From label display menampilkan label sebagai blok satu baris penuh. Margin memberikan margin atas 10 px, margin bawah 5 px. From input, from select, width 100% memastikan input dan drop down menyesuaikan lebar formulir. Padding memberikan ruang dalam sebesar 10 px. Margin button memberikan jarak bawah 10 px antar elemen input. Border menambahkan border abu-abu pada elemen. Tombol formulir form button. Background color memberikan warna hijau pada tombol. Color white membuat teks tombol berwarna putih. Border none menghilangkan border tombol. Padding memberikan ruang dalam tombol atas bawah 10 px, kiri atau kanan 20 px. Kursor mengubah kursor menjadi tangan saat diarahkan ke tombol. From button hover background color mengubah warna tombol saat kursor diarahkan ke warna hijau lebih gelap. Jadi saya sudah berada di dalam tampilan website saya. Jadi di sini judulnya adalah tabungan sekolah dan di sini ada data siswa yang menabung dan juga beserta transaksinya. Lalu langsung saja saya mulai untuk mencoba menambah data siswa baru. Tambahkan nama dan tambahkan kelas dan masukkan saldo.
Lalu berikutnya tambahkan siswa. Dan saya untuk mencoba transaksi store jumlah proses transaksi. Dan di sini sudah ada hasilnya. Terima kasih.